Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini mengerikan sekali, sudah diisyaratkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya dikarenakan akan ada kondisi seperti itu, pasti akan terjadi kondisi seperti itu, dan kondisi itu bukan nanti, sekarang, bahkan sejak Nabi itu ada, sudah ada fitanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala, ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Innal asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairan huda hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdatsatuha. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku sekalian, rahimani wa rahimakumullah, serta seluruh muslimin dimanapun berada saat ini yang menyimak secara langsung maupun melalui siaran tunda, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita dari waktu ke waktu Allah izinkan untuk mengisi setiap ruas waktu kita, insya Allah dengan kebaikan, insya Allah. Insya Allah kita semoga senantiasa diberi istiqomahan di dalam al-haq. Mengingat semakin kesini fitnah semakin kejam, semakin kesini fitnah saling silih berganti, dan benar-benar sedemikian. Kalau kita tidak bersabar, kita tidak waspada, kita akan tergilas oleh fitnah zaman ini. Karenanya dikala subuh ini kita masih berada dalam kebaikan, bisa sholat subuh berjamaah, apalagi bisa melaksanakan kajian semacam ini. Nanti adik-adik yang hari ini perpulangan, ya, bertemu dengan keluarga di rumah, yang mondok, yang nyantri, tentunya akan membuka peluang kebaikan-kebaikan yang tidak kalah afdolnya di rumah. Di pondok, jemaat 24 jamnya sudah terschedule untuk semua kebaikan. Ketika pulang, tidak lantas merasa terbebas dari kebaikan-kebaikan itu. Sholat jamaahnya terus, sholat tilawah Qur'annya, murojaahnya, nambah hafalannya kalau perlu terus. Dan peluang besar ketika di rumah adalah peluang bagaimana kita
salah satu ya kepada salah satu orang tua itu. Justru itu pembuktian. Mondok bertahun-tahun, berbulan-bulan, berhari-hari, ya, berbelasan tahun. Test case-nya atau pembuktiannya adalah ketika pulang di pondok rajin, tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah, tilawahnya, menghafal Al-Quran, rajin, kedisiplinannya, bangun tidur, membereskan tempat tidur, nanti pulang dari sholat berjamaah sampai suruh, sholat suruh setiap hari, pulang, benah-benah lingkungan, bersih-bersih. Ketika pulang di rumah merasa merdeka, tidurnya lost dol ya, lost dol dari isya, kadang malam-malam sampai malam. Di mana di pondok tidak ada TV, di rumah ada TV, di rumah bebas pegang HP gitu. Akhirnya tidurnya telat sampai larut malam, sampai pagi jam 2 baru tidur, pas subuh lost. Dan merasa sudah apa istilahnya anak sekarang itu apa reward, apa itu namanya, self reward itu adalah hadiah bagi diri sendiri setelah mengerjakan sesuatu pekerjaan yang berat. Pondok sudah berbulan-bulan, tahun-tahun, pulang merasa berhak atas self reward. Kalau di pondok tidak pernah pakai tas bangkok, di rumah kesempatan bangkok. Ini tidak dibenarkan. Maka sampai hari ini, sampai pagi ini, ketika kita berada di dalam kebaikan, maka kita minta kepada Allah, nyuwun pada Allah untuk diberi keistiqomahan. Sanggup ya Mas Robi, Mas Sami? Dan sekali lagi, peluang berbuat amal kebajikan di rumah tidak kalah terbuka di rumah, karena di rumah ada kedua orang tua atau orang tua itu harus kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya Bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsan wa dzil qurba. Nah, jadi kepada Bani Israel yang hakikatnya pada kita semua, Allah Subhanahu wa taala mengamanahkan, wahai Bani Israel, wahai kita semua hari ini juga, janganlah menyembah apapun. Berarti beribadah itu adalah dilarang, kecuali ada perintah, illallah, la ta'budu illallah, jangan kalian menyembah kecuali kepada Allah. Perintahnya itu tidak mensekutukan Allah dan menyembah hanya kepada Allah. Wabil walidaini ihsan, kepada kedua orang tua berbuat kebajikan. Jadi perintah berbakti kepada kedua orang tua itu setingkat di bawah bakti kepada Allah dan Rasulnya. Dan bahkan kedua orang tua itu adalah pintu surga yang ada di dunia. Waalaikumsalam Pak Ian, monggo minara, monggo. Itu ya. Jadi jangan sia-siakan bahwa di rumah pun, tidak di pondok, di rumah pun ya, keutamaan untuk berbuat kebaikan sangat terbuka lebar, dan itu ladang yang sangat subur untuk mengukir amal soleh, yakni berbakti kepada kedua orang tua. Di bawah budaya kebiasaan yang sudah tertib dari pondok, pulang itu harus dibawa. Sholat tepat waktu berjamaah, menambah hafalan atau setidaknya murojaah. Bagaimana lingkungan ketika kamu tidur, ketika nanti sudah selesai kegiatan ibadah pagi, teras-teras rumah kalian bagaimana, halaman rumah tidak perlu ditunjukkan oleh orang tua. Maka di sini dilatih ya kemarin, cari, temukan apa-apa yang janggal dan benerin. Ustaz nggak usah tunjukkan itu paling sering nggak usah, kalian nyari sendiri. Nanti di rumah itu akan sangat terasa oleh orang tua kalian. Lu Farhan dari pulang mondok ini loh, kok tiba-tiba ini halaman kok rapi, sandal yang tadinya
cerkalacir di depan teras. Ini Farhan datang, ini Sami datang. Masya Allah, orang tua, wah, nggak rugi saya mondokkan anak. Begitu. Pas sholat subuhnya lebih duluan dari orang tua, syukur-syukur bangunkan orang tua. Itu Masya Allah. Itulah output yang betul-betul dirasakan oleh kedua orang tua ketika anak tolakul ilm, ketika anak mondok. Jadi tidak sebaliknya, tidak self-reward, tidak self-reward. Ya itu tadi balas dendam di pondok seolah-olah terkekang, harus bangun jam sekian, harus menghafal ini, harus setoran ini, harus begini, harus begitu. Ya, kemudian di rumah merasa dendam akhirnya, menuntut self reward tadi. Di pondok kan sudah berpayah-payah saya, sekarang saya memetik buah, saya akan tidur sepanjang hari, sepanjang malam. Malam tidak tidur, begadang nonton TV, macam-macam. Siang tidur sepanjang siang. Nah, ini kalau ibarat binatang itu apa om? Sing sok turu di kukang. Kukang. Kalau di luar negeri itu koala. Tidur dulu. Jangan sampai ya jadi koala Mas Emi. Nanti balik dari perpulangan, balik ke pondok. Ustaz nggak pingin kalian terlihat wajahnya seperti kukang-kukang atau seperti koala-koala itu. Berarti di rumah kebanyakan self reward. Ini kita bersyukur pada Allah, dalam fase hidup kita ditemukan dengan adegan atau dengan episode di mana kita ditunjukkan ke jalan kehidupan yang baik, yang benar, yang akan bisa mengantisipasi atau mengatasi fitnah-fitnah dunia. Nah, bab kita kali ini terkait erat dengan masalah fitnah itu. Di dalam hadis yang pertama dalam bab di babul fil mubadarati ilal khair, bersegera melakukan kebaikan, ini bab 10 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Adapun hadis yang pertama setelah kita pekan lalu membahas muqaddimah beberapa ayat Al-Qur'an, kita masuk dalam hadis yang pertama dalam bab ini atau dalam keseluruhan kitab ini menempati nomor urut yang ke-87. Hadis ditulis fal awal, ini hadis nomor 1 atau hadis pertama dalam bab ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah meridhai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dawuh, telah bersabda, badiru bil a'mal, bersegeralah kalian beramal. Dalam beberapa hadis cukup dikatakan badiru bil a'mal. Dalam hadis yang lain yang redaksinya agak berbeda, ada badiru bil a'malis shalih. Ini sama-sama benar. Badiru bil a'mal, ini maksudnya adalah ya amal kebaikan, apalagi. Ada di hadis yang lain disebutkan as-shalih. Badiru bil a'malis shalih. Fitana kaki ta'il lailil mudlim. Fitnah atau aneka fitnah itu akan menimpa bagaikan penggalan-penggalan malam atau potongan-potongan malam yang gelap gulita dan sangat menyesatkan. Biasanya yang menyesatkan itu adalah kegelapan, kan ya. Kalau kita jalan di satu jalan yang gelap gulita, bisa-bisa nabrak gitu, ya betul ya. Karena gelap, nggak bisa melihat depan. Itu jalan itu, nggak tahu utara, nggak tahu selatan, gelap gulita. Kemudian kita bisa tersesat. Gitu. Tersesat tersesatnya macam-macam, bisa kejeblong kalengan, bisa kejebur got, atau mungkin ditabrak oleh orang yang dari depan. Fitnah kaki ta'il lailil mudlim. Fitnah itu berbagai fitnah. Fitnah itu jamak dari fitnah. Itu
sangat bagaikan potongan-potongan malam gelap gulita yang bisa menyesatkan, yang akan sangat menyesatkan. Yusbihur rajulum mu'minan. Pagi seseorang itu masih beriman. Wa yumsi kafiron. Sore bisa menjadi kafir. Sorenya sudah menjadi kafir. Pagi masih beriman, sore menjadi kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiron. Dan sore masih beriman, terus melompat malam, paginya sudah posisinya sudah menjadi kafir. Ini karena fitnah tadi, karena penyesatan tadi, itu kafir. Yabi'u dinahu bi'aratin minad dunya. Disebabkan dia menjual agamanya bi'aratin minad dunya, dengan kesepelean atau dengan ketidakberhargaan dunia. Jadi makna dari arab itu adalah sesuatu yang kecil, sesuatu yang temporer, sesuatu yang remeh, ya, dikarenakan dia menjual agamanya dengan keremehan atau dengan ketidakberhargaan dunia. Rawahu Muslim. Ini mengerikan sekali. Jadi sudah diisyaratkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya dikarenakan akan ada kondisi seperti itu, pasti akan terjadi kondisi seperti itu, dan kondisi itu bukan nanti, sekarang. Bahkan sejak Nabi itu sudah ada di fitnah. Apa sih fitnah? Farhan? Fitnah apa orang? Kita sering ya, fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Nah, itu. Fitnah itu kalau dalam bahasa Indonesia adalah kita mengatakan sesuatu keburukan kepada orang lain, tentang orang lain yang sebenarnya tidak buruk atau tidak terjadi. Itu fitnah, itu bahasa Indonesia. Maknanya hanya terbatas sampai di situ. Maka kalau si A ngomongin tentang jeleknya si B, kalau ternyata si B itu tidak seperti yang diomongkan oleh si A, ini dalam pengertian bahasa Indonesia itu fitnah, dan itu lebih kejam dari pembunuhan. Tetapi kalau si A tadi ngomongin kejelekan si B, dan si B itu betul-betul jelek, ngomonginnya di belakang si B, tidak diketahui oleh si B, itu namanya ghibah. Kedua-duanya sama-sama tercela, ngomongin kejelekan orang, yang orang itu memang jelek, ya itu ghibah. Ngomongin sesuatu pada diri seseorang yang apabila seseorang itu dengar tentang omongan kita, orang itu tidak senang, itu berarti menyangkut keburukan atau aib. Kalau memang itu benar, maka statusnya ghibah. Ghibah itu dosanya subhanallah seperti makan, nanti di akhirat akan diberi bangkai dari saudaranya, saudara kandungnya atau apapun namanya, bangkai manusia, yang manusia itu dikenal sekali, dan bangkainya itu suruh makan. Ini kalau ghibah. Jadi hati-hati ibu, bapak-bapak yang punya TV, ya. TV itu banyak sekali acara infotainment. KIS apa itu dulu waktu masih saya senang nonton TV masih kecil itu ada KIS, kisah seputar selebritis gitu. Itu dengan acaranya, dengan luasnya yang mengorek apa ya, yang pasti ya yang aneh-aneh gitu, yang jelek-jelek gitu. Kadang-kadang yang sedikit yang prestasi artis, atau yang banyak itu yang jelek-jelek itu, tentang perceraiannya, tentang sifatnya yang suka begini-begini. Itu ketika kita nimbrung nonton TV-nya, itu sama kita sedang terlibat dalam kegiatan ghibah.
hibah.